Ada 4 kata. Putar, cungkil, coblos, tarik. Dalam perkembangan zaman yang serba cepat dan persaingan yang sangat ketat, kita ingin sekali anak-anak kita meningkat kecerdasannya dan melejit juga prestasi di sekolahnya. Namun, kebanyakan kita justru tidak mengetahui caranya. Terkadang, sebagai guru atau orang tua, kita mentransfer ilmu dan skill kepada anak kita dengan cara yang susah ditangkap, sehingga anak kita sulit sekali menguasainya. Kadang karena hal itu, kita dengan cepat mengatakan anak itu bodoh. Sebenarnya, ada rahasia besar yang ditemukan oleh Howard Gardner, pakar psikologi dari Harvard University. Bagaimana sih suatu ilmu bisa dengan mudah diserap oleh anak kita? Dan bagaimana sih cara meningkatkan kecerdasan anak-anak kita? Mereka menyebutnya balada tutup botol. Jenis botol ini diputar. Jenis botol yang ini tidak mungkin diputar, tapi dicungkil. Nah, kalau jenis botol yang ini harus dicoblos. Sedangkan jenis botol ini ditarik. Setiap botol memiliki jenis tutup dan cara membukanya sendiri-sendiri. Begitu juga anak kita memiliki jenis kecerdasan dan cara belajarnya sendiri-sendiri. Orang tua dan guru yang belum tahu jenis kecerdasan dan gaya belajar anak, bagaikan membuka tutup botol dengan cara yang salah. Pasti lama sekali dan sulit untuk dibuka. Anak merasakan kesakitan, sedangkan orang tua dan guru merasa kelelahan. Mari kita simak sedikit tentang jenis-jenis kecerdasan dan cara belajar, serta hal-hal sepele yang justru dapat membuat tumpul kecerdasan dari temuan para pakar psikologi yang mengejutkan. Anak Anda mungkin memiliki jenis kecerdasan linguistik. Inilah kecerdasan yang dimiliki oleh para influencer, orator, penulis novel, atau film. Anak Anda memiliki bakat untuk mampu menggerakkan begitu banyak orang. Anak jenis ini memiliki daya ingat yang sangat kuat dan cerdas dalam merangkai kata, baik lisan maupun tulisan. Nah, cara belajar anak ini adalah dengan membuat vlog atau podcast. Dapat juga dengan membuat meme lucu dan seru tentang materi pelajaran yang bisa dia share di media sosial. Ingat, belajar sambil menghafal adalah salah satu cara belajar anak jenis ini. Karena memang itu kelebihannya. Satu lagi, ajak anak linguistik ini untuk belajar lebih dari satu bahasa. Karena riset terbaru mengatakan mereka yang menguasai beberapa bahasa memiliki kemampuan menyerap pelajaran lebih cepat dan lebih cerdas. Namun, terlalu sering bermain games perlahan-lahan akan menumpulkan kecerdasan jenis ini. Mengapa demikian? Kita akan bahas di lain kesempatan. Apakah anak Anda gemar tantangan? Suka memecahkan masalah? Ada kemungkinan anak Anda mempunyai kecerdasan logis matematis. Inilah kecerdasan yang dimiliki oleh para tenaga ahli, engineer, dan juru taktik strategi di berbagai bidang kehidupan. Banyak perusahaan atau institusi maju sangat pesat berkat dimotori oleh orang-orang berbakat yang memiliki kecerdasan logis matematis. Nah, cara belajar anak ini salah satunya adalah dengan melakukan eksplorasi, observasi, dan simulasi sampai dia menemukan aha momennya. Barulah mereka akan paham dan ingat materi pelajarannya. Anak-anak ini paling tidak suka dengan hafalan. Mereka bukan anak linguistik. Namun, seringkali anak-anak ini dituntut untuk menghafal rumus, kosakata, dan lain-lain. Sehingga kecerdasannya malah menjadi tumpul dan ngedrop. Perlu diingat, orang tua atau guru yang tidak tahu kalau anaknya memiliki kecerdasan logis matematis dan malah terus mendorong anak-anak mereka untuk menghafal, ini justru akan menumpulkan kecerdasan mereka. Jika anak Anda aktif bergerak, bahkan saat belajar, bisa jadi anak Anda memiliki kecerdasan kinestetik. Cara belajar anak seperti ini adalah belajar dengan aktivitas gerak yang dinamis tentunya. Salah satunya dengan games. Pertanyaannya, bukannya banyak bergerak membuat seseorang kurang fokus? Tidak bagi anak kinestetik. Berbagai penelitian membuktikan bahwa pemikir-pemikir kreatif terbaik di dunia
justru membutuhkan gerakan aktif untuk meningkatkan daya kognitif mereka. Di lain kesempatan, kita akan bahas juga penemuan Prof. Miriam C. Diamond, peneliti otaknya Einstein, tentang bagaimana bisa otak Einstein berkembang sangat pesat melebihi manusia normal lainnya. Padahal waktu kecil dia bahkan menderita disleksia. Kalau tadi cara belajarnya dengan bergerak ke sana kemari, ada juga malah belajar dengan cara menyendiri dan fokus di keheningan. Nah, inilah gaya belajar jenis kecerdasan intrapersonal, yaitu cerdas mengenali diri sendiri. Banyak orang ingin meningkatkan kecerdasan dan kesuksesan, namun gagal. Mereka sudah menghabiskan tenaga, uang, dan waktu dengan sia-sia karena mereka gagal mengenali diri mereka sendiri. Apakah cara belajar anak-anak intrapersonal hanya dengan berdiam diri di keheningan? Tentu tidak. Masih banyak lagi. Dulu saat kita bersekolah, kadang ada materi pelajaran yang gampang sekali kita kuasai. Namun, ada juga yang sulit sekali kita pahami. Mengapa demikian? Ternyata, menurut para ahli, jika ilmu ditransfer melalui 3 jenis kecerdasan yang dominan, maka semua pelajaran akan mudah kita kuasai. Jadi, andaikan saja dari awal kita tahu jenis kecerdasan dan gaya belajar anak-anak kita, mereka akan menguasai ilmu pelajaran dengan sangat mudah. Bayangkan jika anak-anak kita justru ketagihan belajar. Bayangkan pula anak-anak kita mengalami peningkatan kecerdasan yang tak pernah kita duga sebelumnya. Para pakar mengatakan, mensekolahkan anak tanpa tahu jenis kecerdasannya dan gaya belajarnya bagaikan menanam pohon tidak tahu bibitnya. Rugi waktu, tenaga, dan biaya. Kita tahu tenaga bisa pulih, biaya bisa dicari, namun waktu tidak akan bisa kembali.